Untuk penyerahan obat, informasi yang harus disampaikan oleh apoteker yaitu nama obat, sediaan obat, dosis obat, cara penggunaan, penyimpanan, indikasi, kontraindikasi, stabilitas atau kadaluarsa atau beyond use date, efek samping obat, dan interaksi obat. Pelayanan informasi obat merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, perawat, profesi kesehatan lainnya, serta pasien dan pihak lain di luar puskesmas. Kegiatan yang dilakukan oleh PIO diantaranya memberikan dan menyebarkan informasi kepada konsumen secara proaktif atau pasif, menjawab pertanyaan dari pasien maupun tenaga kesehatan melalui telepon atau tatap muka langsung, kemudian membuat buletin, leaflet, label obat, dan poster, dan memberikan penyuluhan bagi pasien rawat jalan, rawat inap, dan masyarakat. Konseling merupakan salah satu metode edukasi pengobatan secara tatap muka atau wawancara dengan pasien atau keluarganya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasien yang dapat membuat pasien merubah perilaku dalam penggunaan obatnya. Kriteria pasien yang biasanya mendapatkan konseling yaitu pasien rujukan dokter, pasien dengan penyakit kronis, pasien dengan obat yang berindeks terapeutik sempit dan polifarmasi, kemudian pasien geriatrik, pasien pediatrik, dan pasien pulang yang sesuai dengan kriteria tersebut. Tahap-tahap saat melakukan konseling, yang pertama, apoteker membuka komunikasi dengan pasien, kemudian menulis identitas pasien, lalu memverifikasi identitas pasien, menilai pemahaman pasien dengan tiga pertanyaan kunci, kemudian menggali informasi DRT-nya, kemudian memberikan penjelasan atau penyelesaian masalah penggunaan obat, lalu berikan informasi kepada pasien atau keluarga, kemudian meminta pasien mengulang informasi yang kita berikan, lalu memverifikasi dan meminta tanda tangan pasien. Visit ke pasien merupakan kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh apoteker untuk pasien rawat inap yang dilakukan secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung dan mengkaji masalah terkait obat, memantau terapi obat, dan reaksi obat yang tidak dikehendaki. Tahap pelaksanaan visit ke pasien yang pertama yaitu seleksi pasien, yang kedua mengumpulkan informasi saat dilakukan wawancara dengan pasien, yang ketiga mengumpulkan data keluhan pasien, hasil pemeriksaan fisik dan lab, kemudian melihat rekam medis pasien, lalu mengkaji penggunaan obatnya, dan menilai ketepatannya. Monitoring efek samping obat atau MESO merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal dan digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis, dan terapi.